jadi konten paling mengerikan di paroki ini kalau bukan UMK, Umat Melawan Ketakutan. Wih, takut. Kali ini episode spesial. Iya, kita akan bercerita terkait Urban Legend yang ada di paroki ini, tentunya Santa Maria Annunziata. Ya, kita sering mendengar banyak cerita-cerita. Tapi spesial kali ini kita akan menjelajah ke tempatnya langsung. Di mana cerita itu benar-benar kejadian. Dan tentu kita tidak berdua. Kita tidak berdua lagi. Sekarang ada Romo. Kemana nih guys? Kita akan menjelajahmu. Oke. Di gedung gereja lama kita. Tempatnya. Ya mungkin sekarang masih gereja ya Mas statusnya tadi. Yo gereja, karena sudah diberkati. Tetap gereja. Tetap ya, gereja harusnya. Ya, gereja ini efektif mungkin mulai sekitar 2 tahunan yang lalu mungkin ya, sudah tidak digunakan. Kembali. Kita mulai pindah ke gedung yang baru gitu. Jadi sudah nggak dipakai. Alih fungsikan. Jadi Sudah gedung dibuat misa ya. Ya, dijadikan Ekaristi. gedung serbaguna sekarang ya. Aula jadi. Aula. Tapi mau gini mau di dalam ini nih ada banyak cerita-cerita terkait Fenomena yang terjadi. Banyak yang sering mengalami sesuatu. Tapi karena kita teman-teman muda, jadi teman-teman misteri kita ya rata-rata anak muda. Iya. Ya. Kisah-kisah anak-anak muda kan dulu di sini ada ruang misdinar, ada kawan, Sakristi ruang lama. sakristi, ya. asian imam. Kita akan masuk langsung ke sakristi. Oke, mari kita masuk. Oh ini nih, mungkin kalau orang mau tahu dari mana pintu masuknya. Lah, ini pintu. Biasanya ada pintu seperti ini rahasia. Wih, pintu rahasia. Makanya orang jauh. Mari mas. Selamat datang di Gereja lama. Wih. Wih. gereja lama. Nah, ini dulu sakristi ya, Ma ya. Sakristi. Ini ruang Ini nih. Asian imam. Asisten imam. Ini sakristi ya. ini misdinar. Misdinar. Ini biasanya romo bengkel. Iya. Wah, sekarang. Lah, buat teman-teman tahu aja ini. Jadi gudang ya, alat-alatnya jalan salib ya. Ya, jadi gudang sekarang. Tapi tempat ini dulu, Mo. Ini ada gantungan loh. Nah, ada kandungan ini, Mo. Iya lah. Kamar mandi. Kamar mandi, tempat misdinar ini dulu. Ganti mandi. Persiap. Ya, kalau dulu ada yang nginep, mungkin mandi ya. Oke. Nah, di sini nih Mo, dulu ceritanya. Ini anak misdinar yang ceritanya. Ya. Mantan anak misdinar. Nah, itu ketika mau pulang setelah tugas misa, dia melihat ada satu baju misdinar tapi Yeah. kok beda gitu loh Di sini. di sini. Jubah ini kan digantung di sini ya. Sini. Iya, di sini. Nah, tapi jubahnya itu tidak tergantung katanya, tapi berdiri posisinya jubahnya. Berdiri. Kan biasanya harusnya ada hangeri gitu. Ini enggak. Di sini tempat kejadian perkaranya. Tapi itu cerita ya, Mo. Cerita. Kita nggak tahu, mungkin anaknya ngantuk. Mungkin dia tapi itu capek terus Mungkin hangernya transparan. bisa Oke. putih soalnya kuning. Oh. Terus Lanjut lagi kita berjalan. kisah misdinar di sini ya. Ya. Kebanyakan yang di sini misdinar. Nah, kita mungkin ke pojok dulu deh, Mo, ke sana. Nah, lorong ini, Mo. Samping. Lorong samping ini dulu sering dibuat untuk Tempat misdinar. persiapan. Persiapan. Jadi ini tuh ya apa kayak Tempat naruh kita lilin. kan di belakang gereja. Ya, samping. Ya, di sini, Mo, ini. Ini. Nah, ya tempat sini. Saya ngapa? Iki samping gereja ya. Ya, betul. Ini daerah samping gereja. Agak susah fokus ya di sini. Tapi ini mau yang jadi concern. Di daerah sini, Mo. Di daerah sini, daerah persis lorong ini ya. Wis iki situ tembus rumah Ruang doa, betul. Gua Maria. Betul. Lah, tapi di ruang inilah, Mo. Itu ya, kita sering melihat ada, bukan kita, tapi teman-teman misteri itu. Teman-teman misteri sering bercerita bahwa kadang ruangan ini itu banyak sekali nggak mesti penampakan juga ya, Mas ya. Fenomena ada yang suara orang Ini kebanyakan suaranya itu suara orang kayak nyapu lidi. nyapu pakai sapu lidi itu, Mo. Tapi ya
Mungkin posisinya orang sebelah lagi nyapu kan. Iya, Mungkin ada boleh. tamannya. Belasannya iya. Ya, soalnya ya betul ada halaman. Besar sekali ya. Terus lalu pernah juga ini karena di sini ada kursi ini di sini. Di sini ada kursi taman gini mau. Oh. Nah, di kursi taman ini dulu pernah ada teman kita waktu syuting di sini. Oh iya. Nah, dia duduk di pojok sebelah situ. Seperti kayak Rama Ini. Betul. Dia duduk. Nah, iya. Iya. Anget deh, adem. Terus. Nah, ketika dia duduk dari sebelah sudut sana dia melihat kayak ada orang, dikira temennya. Di Tapi lorong sana. ya di sepanjang Oh iya, ada yang bilang di ada lorong. di lorong sini. Ada yang bilang di lorong. Ada Terus sebelumnya kan kursinya nggak di sini tuh, di sini tuh kan. di sebelah sini harusnya. Ini ada kursi plastik. Oh. Nah, ada yang duduk di situ, teman kita duduk di sini. Nah, yang menyerupai di sini mau. Ini. Maksudnya sing Kayak ada teman lainnya. nyamar ngono. Nyamar. Ya. Nyamar ya. Heeh. Kamuflase. Tapi ketika diajak omong, dia hilang. Ketika kita berusaha ketika disapa kan dikira temannya. Iya, jadi bukan teman kita langsung hilang. Ya, ketika dipanggil, Oh, iya. "Mas," tiba-tiba, loh, kok nggak ada orang? Tadi padahal semuanya kayak ada 2 orang atau lebih tuh yang sadar kok di situ ada orang. Oh. Nah, itu kisah yang ada di sini. Itu siapa? Anak misal juga. Oh, bukan. Anak UMK. Teman-teman UMK, benar. Terus mungkin kita jalan lagi ke ruang sakristi kita. Kita kembali lagi. Nah, ini kembali ke belakang lagi ya. Betul, lebih ruang sakristi ini sekarang kondisinya mungkin udah lebih bersih ya, Mo ya, udah dibersihkan juga. Kalau dulu Guys, masih yang waktu terbengkalai itu lumayan kotor. Nah, ini belakang tabernakel. oh iya. Mm-mm. Di belakang kan tabernakel. Tabernakel bener, Mo. Belakang. Betul. Lah di sini nih, kalau di sini ada beberapa cerita nih, Mo. Yang pertama, dulu ketika kita mau ada penampilan jelajah budaya, ini jadi backstage kan, Mo. Oh iya, karena kan sudah Sudah alih fungsi jadi gedung serbaguna, bener. Nah, tapi di backstage ini teman-teman kita yang standby di sebelah sana itu, Mo, di lorong gelap, ya. Itu merasa deh. Nah, kita ke sana. Tuh. Nah, ketika mereka sedang standby, nah persis di tempat Romo ini, mereka standby di sini. Nah, mereka melihat ada yang menyapa dari pintu ini. itu ruang Nah, ruang pengakuan dosa bener. Pintu ini kan kondisinya tertutup. serius. Ada rosarionya benar. Nah, tapi pintu ini katanya terbuka. Oh, itu lampunya. Bukan. Itu lampu dalam gitu. Oh, bukan, tapi enggak. Iya, Pak. Ya, ini kan pintu masuknya Romo ya, Mo ya. Pintu masuk Romo ke rumah pengakuan dosa. Nah, katanya mereka pintunya tiba-tiba engselnya itu bergerak, terus dibuka terus ada kayak yang berbisik gitu. Ya, betul. Nah, ini yang di sini. Terus ada lagi, Mo. Nah, ini pintu yang satu ini, Mo. Oh, ini kan mana tuh? Oh ya, ini tembus ke gereja, betul. Ini panti imam yang lama. Tabernakel. Nah, itu masih ada Tuhan Yesus. Pada itu masih ada ya. Panti Imam, Tabernakel. Tuh, ini masih komplit, Mo, di sini. Nah, pintu ini juga, Mo. Pintu ini. Nah, pintu ini kan dari dulu sudah berat nih, Mo. Iki. Pintu geser ini, Mo. Oh iya, tak. Oh, udah lebih ringan ya sekarang ya. Terus ini oli. Iya, dulu. Nah, tapi pintu ini kan berbunyi kalau digeser. Oh iya, tak. Dulu pernah kalau pas habis dibuka, orang keluar, balik itu sudah posisi ketutup tapi nggak ada suara yang nggak ada yang denger ya, nggak ada yang denger suara pintu digeser. Tapi katanya nutup sendiri, Mo. Itu beberapa pengalaman teman-teman misteri kita, Mo, tapi Mo. Itu ya anak MK. Betul. Nah, mungkin kita bisa masuk ya, Mo, ke dalam sini buat cerita-cerita di dalam. Ini altar ya, altar. Ya, altar lama. Altar Tutup itu. ya. Ini seperti yang tebusan samping. Iya. Betul. Tapi ditutup ya, Mo. Kita lewat sana aja deh, Mo. Ke depan. Masuk baru ke gereja. Ya, kita jelasin di dalam gereja aja, Mo. Nah, kita kembali keluar. Nah, sekarang ini kondisinya sebagai aula serbaguna. Nah, mungkin kita bisa duduk santai ya, Mo ya. Kita ingin tanya sih, Mo, sebenarnya.
gereja ini kan akan tetap jadi gedung gereja gitu walaupun alih fungsi. Bener gitu nggak, Mo? Iya, tetap gereja. Tetap disebut gereja karena pernah diberkati. Tapi pertanyaannya mengarah ke gini, Mo. Kenapa kok gedung yang suci kayak gereja gini, tapi malah ada sosok-sosok apa ya, mistis gitu ya dalam tanda kutip, yang sifat itu mengganggu gitu. Ganggunya ya apa? Oh, ganggu kayak tadi. Ya tadi itu. kan maksudnya tiba-tiba nyapu atau Oh, tiba-tiba ya kan monggo ya kayak bikin takut itu tadi. Gitu. Nah, itu sih nggak ganggu sih, kayak caper sih, cari perhatian. Iya. caper. Karena orang kan jiwa-jiwa itu kan sebenarnya butuh doa. Dia makanya ngasih kode kayak gitu. Sebenarnya kenapa kok banyak apa roh-roh datang ke gereja sebagai tempat suci ini, karena di tempat ini ya, khususnya di Panti Imam ini yang kita duduk ini kan tempat di mana perjamuan Ekaristi toh. Iya, Ada sering altar. berlangsung ya dulu. Nah, di Ekaristi kan itu kan kalau misalnya di doa privasi itu kan atau doa syukur agung lah, di doa syukur agung itu kan mendoakan untuk jiwa-jiwa toh. Memang untuk mendoakan jiwa-jiwa toh. Bagi mereka yang meninggal dunia, semuanya itu kan didoakan. Nah, maka disitulah Ekaristi itu koyo seakan-akan bukan seakan, memang membuka pintu kerahiman. Makanya banyak yang datang jiwa-jiwa karena seneng, karena dibukakan pintu kerahiman, pintu belas kasih untuk jiwa-jiwa mohon belas kasihan itu. Berarti itu hal yang normal ya, Mo. Normal, justru malah seneng dia datang ke sini karena kita mengundang mereka untuk supaya mereka bisa diringankan dosa-dosanya jiwa-jiwa itu. Gitu. Berarti Makanya semakin banyak datang. ketika kita Ekaristi Iya, banyak. itu kita juga mengundang ya, Mo. Iya. Entah Makanya itu banyak jiwa-jiwa juga yang datang di situ untuk berdoa. apakah semua jiwa yang datang ini sifatnya positif, Mo? Apa maksudnya positif itu Ya macam-macam. Mereka kan sebenarnya butuh doa. Itu sih. Butuh doa-doa kita yang sedang berziarah di dunia ini. Mereka kan sedang berjuang toh di api penyucian itu. Gereja yang sedang berjuang istilahnya. Terus habis itu kalau mereka sudah sering didoakan, maka mereka akan beralih ke akan ke gereja yang jaya bersatu dengan para kudus di surga. Makanya mereka tuh betul-betul dewi yang masih hidup di dunia yang sedang berziarah untuk mendoakan mereka itu. berarti mistisnya ini karena ada keselamatan bagi jiwa-jiwa. Iyo. Waduh. Jadi Dalam ya ini ya, kalau keselamatan bagi memang jiwa-jiwa. memang kesannya akhirnya kayak mistis ya. Kesannya memang agak kayak mistis, tapi seenggak-enggaknya bukan mistis sih. Ya memang cara mereka untuk memberi kode gitu kepada kita. Iya. Tapi berarti gereja itu malah isinya bukan malaikat-malaikat tok gitu ya, Mbak? Yo Mbak, yo Justru para malah kudus, apa? Oh, ada yo para para kudus. kudus. Justru sing waktu Ekaristi, waktu kudus-kudus itu, Kudus, ya. nah itu di situ di sekitar situ para malaikat. Nah, jiwa-jiwa yang mereka hadir biasanya di antara umat gitu. Doakan jiwa. Tapi yang di Panti Imam yo para kudus itu. Nah terus ketika tabernakel terbuka itu ya semacam seperti belah pintu kerahiman terbuka, maka mereka semuanya gitu. Dan Roma itu kan mendoakan itu toh, mendoakan bagi jiwa-jiwa yang anu itu ya, doa Mbak. syukur aku kan ada. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah meninggal dunia. Gitu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Biasanya aku sendiri sih hening ya langsung saat itu langsung untuk mereka yang meninggal pada saat ini dan mereka yang tidak pernah didoakan itu. Jadi biar untuk semua orang kan banyak toh jiwa-jiwa yang nggak pernah didoakan toh, kayak jiwa-jiwa gelandangan. Siapa sih doano? Lihat mereka meninggal. Mereka nggak punya kerabat. Iya. Ya kita lah yang mendoakan. Berarti kalau pertanyaannya begini, Mo. Apakah gereja ini walaupun tidak dipakai ya, Mo? Kan ini kan lama tidak dipakai buat suatu Ekaristi. Iya, buat Ekaristi. Untuk perjamuan Ekaristi. Buat perjamuan Ekaristi ya. Nah. Apakah dia akan tetap menjadi tempat suci Ya. selamanya? Iya, karena gereja itu ketika ada kan ada pemberkatan, karena diberkati oleh Bapak Uskup, biasanya dikasih minyak di pilar-pilar, di altarnya. Di pilar-pilarnya dikasih minyak, Mo? Iya, dikasih minyak. Jadi Tidak Bapak cuma Uskup di altarnya tuh. enggak di altarnya semua. Jadi biasanya di pilar-pilar sih, sama pintu utama itu. Oh, Depan pintu masuk itu pintu ya. masuk. Dikasih. Sana itu ya tadi. Ada tata caranya kok. Ada tata caranya. Minyak-minyak ini melambangkan apa, Mo? Ketika pertama kali diberikan itu maksudnya apa, Mo? Menggambarkan bahwa ini adalah
Itu ya tempat apa ya, kayak semacam ya rumah Tuhan. Aku lupa sih, tapi yang jelas di tata caranya itu ada makna-maknanya, ada artinya. Minyak ini untuk pemberkatan ini dari kisah apa, ada perjanjian lama. Aku dawa iku. Kisah. Ya maksudnya ono semua kan itu Berarti itu liturgi. ya toh. memang liturgi untuk nanti mengkuduskan ada. gereja ini Untuk gitu ya. mengkuduskan gereja ini sebagai tempat di mana untuk perjamuan Ekaristi. Ono anu nih maknanya, tapi ya dawa gak apa lagi. Iya. Normal lah itu kalau. Tapi bro, kabeh iya. dipelajari. Tapi gini Mo, kalau misalnya pertanyaan jadi gini, berarti suatu hal yang normal ketika gedung ini suci, ya kita buat sebagai ada pintu kerahiman, tapi malah ada sosok-sosok yang menakutkan itu. Hal yang normal ya berarti. Iya, sebenarnya mereka nggak menakutkan sih. Ya Kalau karena aku- karena beda aja ya Iya, Mo, kalau ya, aku- Mo ya. Karena mereka biasa ya, mereka ya wujud-wujud mereka kayak gitu. Mereka nggak menakutkan sih, kalau menurutku mereka hanya jiwa-jiwa yang tadi butuh bantuan. Jiwa-jiwa yang mungkin tersesat mereka itu juga tadi. berterima kasih, bisa jadi karena sudah didoakan dengan caranya seperti itu. Berarti ketika mereka Karena kan menampak, kita beda dimensi, Iya. kayak sok nggak, Ah, yo bro, kayak iya, sok, iya. masuk berarti Melayu. ada kemungkinannya ketika mereka kita tampak sesuatu, sosok sesuatu itu adalah kita mereka sudah mengucapkan terima kasih, bisa jadi ya Mo. ya? Jadi macam-macam. Tapi karena kita yang nggak ngeh, terlalu parno, negatif thinking, parno, akhirnya mikirnya ya enggak, ya karena gini loh, di Indonesia itu kan teman-teman kan sering dicekoi film-film horor yang kok akhirnya kebawa ke semua masyarakat. Iya, Padahal wawasan kita tentang mereka itu ya mereka sebenarnya ya beda dimensi dengan kita, tapi mereka itu ada dan kita doakan mereka. Ya ini konten yang akan meluruskan itu. Ya karena ya itu termakan ya sulo kakek bener. padahal juga nggak kok ngono, mereka nggak seperti itu. berarti kita harusnya malah lebih bersyukur ya Mo, ketika kita sudah menjalankan Ekaristi, kita membuka kerahiman, Pintu kerahiman pintu buat kerahiman. mereka, jiwa-jiwa yang butuh doa kita, Luar biasa, ya. menyelamatkan mereka toh. Malah menyelamatkan. Iya, menyelamatkan mereka. Keren Mo. Nah Mo, terus kalau misalnya Mo, ini sudah jadi gereja seperti ini, kira-kira apakah kita kan tahu kok di belakang sini ada tabernakel ya Mo? Oh iya, masih ada masih ada altar yang bener, masih ada. Apakah kita harus tetap hormat ke tabernakel itu atau seperti apa? Oh, nggak hormat yang kayak ada tubuh Kristus di dalam. Karena ya sudah tidak ada tubuh Kristus, tapi tempat ini pernah diberkati. Maka dari itu intinya gini, bahwa tetap kita menghormati, ya membersihkan. Karena tempat ini pernah diberkati. Kalau kita nggak menghormati benda-benda yang diberkati kan dosa sakrilegi. Betul, ya, Itu istilahnya kan betul, sakrilegi. ya, sakrilegi. Sakrilegi itu adalah apa namanya? Pada kita tidak menghormati benda-benda yang sudah diberkati. Oh makanya di sini juga ada sakrarium jatuhnya. Ada sakarium yang di gereja baru itu belakang. Apa? Iya itu. Untuk misalnya kayak apa? Tadi kayak rosario. Iya, rosario angka. putus, terus patung pecah, patung Bunda Maria atau patung keluarga kudus gitu, patung Yesus. Iya. Mo, kalau kita berarti terakhir mungkin ini Mo ya. Tips nih Mo. Tips. Nah, ketika siapa tahu lagi ada kegiatan di sini sampai malam hari. Iya. Tiba-tiba ada mungkin saudara kita yang Tadi sedang yang tadi yang menyapa. jiwa-jiwa tersesat itu tadi ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya Mo. Nah, ini tips berarti kita ketika dihadapkan dengan seperti itu harus seperti apa Mo? Yo, kuncinya ya iman. Makanya kita beriman. Kalau kita beriman berarti kita mendoakan mereka jiwa-jiwa yang beriman toh. Iya. Makanya istilahnya kalau di gereja Katolik kan ada yang November itu loh, apa peringatan untuk jiwa orang-orang orang-orang beriman. 1 November sama 2 November. Iya. Iya. Ya itu karena mereka juga beriman dulunya waktu hidup, terus dia meninggal. Nah kita juga ya mendoakan mereka juga karena kita sama-sama beriman. Gitu guys intinya. Menyelamatkan. Iya. Jangan takut terlebih dahulu ya. Jadi Mas. konsep keselamatan jiwa itu tidak hanya untuk kita yang sedang di dunia ini, tapi mereka-mereka yang sedang berjuang itu, jiwa-jiwa untuk menghadapi mendapatkan penyucian. kedamaian kekal. Keselamatan Oh, kekal. keselamatan Ya, kekal. makanya kenapa misalnya mohon kedamaian kekal, yaitu mereka sedang berjuang soalnya gitu. Makanya kalau kita sering mendoakan saudara kita, orang-orang yang kita cintai terus dititipkan di intensi Ekaristi ya, karena disitulah dalam perjamuan Ekaristi ada doanya juga, doa syukur agung. Ilmu baru, pengalaman baru ya Mas ya. Kita jadi tahu bahwa
tidak hanya sekedar cerita horor ternyata itu, Bukan. tapi itu adalah peristiwa keselamatan ternyata. Kebawa film-film itu. Iya, film-film. Wah, wah. Makanya sekarang ya nggak usah takut gitu loh. Ini kita sekarang ada di tengah-tengah malam hari. Karena kita beda dimensi. Beda dimensi. Kita beda dimensi. Betul. Dia nggak bisa nyentuh kita juga nggak bisa nyentuh dia. Cuman pakai kode-kode, kursi bergerak, kayak tadi ada suara-suara duduk-duduk, ya, Iya, belakang, ya ada sudah, yang nggak jalan, apa-apa. iya. Ya mungkin dia yang mendengarkan ini. Iya, apalagi Firman Romo. Khotbah Romo. Baiklah, tadi kita sudah menyinggung sedikit nih Mo tadi tentang kayak apa benda suci dan itu sebagainya. Kita akan lanjutkan di konten berikutnya kali ya. Berikutnya. Tetap menyaksikan UMK Umat melawan ketakutan. ketakutan.